Radio Kenangan Cuan Poin Cu FM. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tinggal menghitung beberapa hari lagi nih memoris. Tentunya dengan sisa waktu yang ada, pastinya tidak terlalu berat ataupun ringan untuk kita jalankan. Tapi yang pasti, dengan sisa waktu yang ada, kita sebagai umat muslim wajib untuk menyelesaikannya. Setelah seharian kalian melaksanakan perintah agama, tentunya sangat menguras energi yang memoris. Untuk itu kamu butuh imun untuk meningkatkan mood kamu pada malam hari ini. So pasti memoris, buka YouTube-mu dan tonton channel ini. Masih bersama saya Arya Prasa yang akan menemani kamu pada malam hari ini. Tentunya di Radio Kenangan Cuan Poin Cu FM, channel masa kini yang menyajikan kisah kalian di masa yang lalu dan diceritakan kembali kepada para penggemar. Karena kenanganmu adalah sesuatu yang menginspirasi bagi semua orang. Jadi tunggu apa lagi nih? Mulailah berbagi dan sampaikan pesan positif kepada semua orang. Hari ini kita dapat kiriman email dari @gmail.com. Seperti apa kisahnya? Stay tune di Radio Kenangan Cuan Poin Cu FM. Hai memoris, di sini aku akan membagikan kisah kenanganku yang pernah terjadi dalam perjalanan hidupku. Sebuah kisah yang sangat membekas di ingatanku. Tepatnya, kejadian ini terjadi sekitar 4 tahun yang lalu. Namaku Joni. Aku seorang lelaki yang boleh dibilang abu-abu, di mana aku bisa berbuat baik, namun bisa pula berbuat buruk. Tetapi aku berperilaku baik terhadap sesama, di mana prinsipku adalah tabur tuai. Apa yang kita tabur, pasti akan kita tuai. Untuk itu, aku selalu berusaha berbuat baik terhadap setiap orang. Aku termasuk lelaki yang simpel, mudah bergaul, ceria, dan menjadi magnet bagi siapa saja yang ada di dekatku. Dimanapun aku berada, aku selalu diterima dengan baik oleh semua orang. Baik itu orang terdekatku maupun orang yang baru aku kenal. Semua memperlakukanku dengan baik, sama seperti aku memperlakukan mereka. Kehidupanku semua berjalan dengan baik. Boleh dibilang, aku terlihat lebih sukses daripada teman-temanku. Awalnya, sejak kecil sampai sekolah menengah atas, kehidupanku biasa saja. Karena memang aku bukan berasal dari keluarga yang berada. Namun setelah selesai sekolah menengah atas dan berlanjut ke jenjang berikutnya, rezekiku seakan mengalir tanpa henti. Aku pun tidak lupa daratan dengan rezeki yang selalu aku dapatkan. Aku selalu menyisihkan untuk keluargaku, teman-temanku, dan juga tidak lupa untuk beramal kepada sesama. Bahkan aku punya jadwal untuk beramal kepada masjid setiap hari Jumat, ke panti asuhan setiap awal dan pertengahan bulan, dan kepada orang-orang yang berada di jalan dengan cara membagikan nasi bungkus kepada mereka, baik itu kepada tunawisma, tukang sapu jalanan, pengamen, dan kepada pekerja asongan di jalanan. Semua itu aku lakukan bukan untuk mencari simpatik orang, namun aku melakukannya karena aku suka dan membuat hatiku menjadi tenang. Ada sebuah rasa ketenangan yang aku dapatkan ketika aku bisa membagi apa yang aku punya. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika ada teman yang membutuhkan pertolonganku pun, aku tidak pernah perhitungan untuk menolongnya. Karena bagiku, cukup berbuat baiklah kepada orang lain. Karena mungkin suatu saat ketika kamu membutuhkan, bisa saja kamu juga akan ditolong oleh orang lain. Walaupun orang tersebut bukanlah orang yang pernah kamu tolong sekalipun. Walaupun aku mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, itu tidak membuatku boros dan menghabiskan keuanganku hanya untuk ambisi pribadi. Semua penghasilanku sudah aku sesuaikan dengan pengeluaranku, sehingga aku mempunyai sisa penghasilan untuk aku tabung. Hal ini terjadi sudah bertahun-tahun lamanya, dan membuatku terbiasa untuk melakukan itu.
Hingga suatu saat, tepat di tahun 2020, aku mulai mengenal berbagai permainan yang berhubungan dengan uang, atau boleh dibilang judi online. Padahal itu adalah hal yang tidak pernah aku sentuh sama sekali. Dan itu adalah awal dari kehancuranku. Awalnya aku mengenal permainan ini dari temanku. Teman yang baru aku kenal beberapa saat saja. Mungkin sekitar 3 bulan saat di tahun 2020. Kebetulan, memang di tahun tersebut aku berpindah kota untuk melaksanakan pekerjaanku. Sebut saja di kota X. Sehingga aku harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, pekerjaan yang baru, teman dan komunitas yang baru. Temanku ini sebut saja Ito. Kebetulan dia juga berasal dari kota kelahiranku, hanya beda wilayah saja. Ito sudah berada di kota X lebih lama daripada aku, sehingga dia lebih familiar dengan lingkungan di sana. Dan karena aku berasal satu wilayah dengan dia, otomatis kami sering keluar bersama, baik itu hanya untuk nongkrong ataupun hanya untuk mengobrol dan basa-basi saja. Tapi karena seringnya nongkrong bareng, kami pun jadi lebih akrab, seolah sudah berteman dalam waktu yang lama. Di saat nongkrong itulah, Ito sering bermain HP di depanku. Dengan rasa penasaran, aku coba bertanya kepadanya, "Kenapa setiap nongkrong kamu malah fokus bermain HP? Bukannya ngobrol dan membaur, malah waktumu sering habis memegang HP saja." Ito pun menjawab, "Tenang, nanti makanan aku yang bayar. Gak usah khawatir. Yang penting aku butuh waktu untuk sendiri, konsentrasi untuk menyelesaikan permainanku." Ya, memang hampir setiap nongkrong, itulah yang selalu membayar tagihan makanan kita. Entah dari mana dia mendapatkan uang lebih selain dari kantor, sehingga dia gampang mengeluarkan uang untuk menyelesaikan segala tagihan saat kita semua sedang makan di luar. 1 minggu setelahnya, saat kami nongkrong bareng bersama teman-teman, rasa penasaranku menjadi lebih dalam terhadap Ito. Sekali lagi aku coba bertanya kepadanya, "Tok, apaan sih yang kamu mainin?" Dia menjawab, "Ini permainan online. Cukup deposit duit, ntar kalau beruntung bisa berkali-kali lipat profitnya." Aku semakin penasaran dengan permainan yang dimainkan oleh Ito. Aku beranjak dan mendekatinya untuk mengetahui permainan apa dan bagaimana cara memainkannya. "Tok, lihat dong, kayak apa sih gamenya?" tanyaku waktu itu. Dia menyuruhku untuk duduk di sampingnya. "Sini di sebelahku, biar aku tunjukkan kepadamu." Disitulah aku mulai melihat game tersebut. Aku mulai membaca bagaimana cara bermainnya dan seperti apa keuntungan yang bisa didapatnya. Beberapa menit berlalu, akhirnya Ito mendapat jackpot dari permainan tersebut. "Uhuy, dapat jackpot nih bro, lumayan." Aku mulai penasaran dengan game tersebut. Lalu aku bertanya lagi kepadanya, "Lalu uangnya kamu apain, Tok?" Dia menjawab, "Yaitu yang selama ini buat bayar pas kita nongkrong di sini." "Masa iya dari gajiku, bro? Rugi dong." Makin memuncak rasa penasaranku dibuatnya. Akhirnya aku meminta Ito untuk mengajariku bagaimana cara bermainnya. Waktu itu, Ito sudah melarangku untuk memainkan game ini karena terlalu berbahaya. "Gak usah bro, game ini kalau kamu gak bisa kontrol, kamu akan ketagihan dan kehilangan semuanya bro. Aku sendiri udah terlanjur jatuh di game ini, makanya udah gak bisa lepas bro," ucap Ito saat mengingatkanku waktu itu. Aku mencoba meyakinkannya untuk mengajariku. "Udahlah Tok, bagi-bagi sini ilmunya. Biar aku juga bisa dapat penghasilan lain dari gaji. Masalah rugi, biar itu jadi konsekuensiku." Aku mendesak Ito terus untuk menurunkan ilmunya kepadaku. Mungkin dia risih karena aku desak terus. Hingga akhirnya Ito menyerah dan mengajariku bagaimana cara bermainnya. Setelah beberapa hari, aku mulai mahir bermain dalam game ini. Awalnya gampang sekali. Aku selalu diberikan kemenangan dari game ini. Aku berpikir, jika bisa konsisten seperti ini terus-menerus, aku bisa hidup tanpa mengeluarkan uang gajiku.
sehingga bisa meningkatkan uang tabunganku. Setelah berbulan-bulan lamanya, game ini malah membuat aku ketagihan akan kemenangannya. Tapi aku salah dengan tidak memikirkan akibatnya. Karena setelah berbulan-bulan awal aku diberikan kemenangan terus-menerus, akhirnya kemenangan itu jadi stuck, tidak pernah terjadi lagi. Setelahnya, aku selalu kalah dalam permainan ini. Seolah-olah semua kemenangan yang aku dapatkan sebelumnya hanyalah pancingan agar aku deposit lagi untuk mencari kemenangan yang lebih besar lagi. Tanpa sadar, kekalahan demi kekalahan terus terjadi, hingga merogoh uang tabunganku. Dalam kekalahan tersebut, aku hanya berpikir, bagaimana untuk mengembalikan modal yang telah aku keluarkan. Sudah bukan berpikir tentang kemenangan lagi, namun berpikir bagaimana untuk mengembalikan semua uangku yang telah aku keluarkan dalam permainan ini. Perlahan namun pasti, uang tabunganku semakin berkurang, hingga benar-benar habis dibuatnya. Bahkan dari itu, aku mulai berhutang untuk melanjutkan permainanku, karena aku berpikir, pasti dalam permainan tertentu, aku akan diberikan kemenangan besar untuk mengembalikan semua uangku. Konyol, memang, tapi aku sudah tak terbendung lagi. Tekanan demi tekanan aku hadapi dan alami, namun aku masih tetap memainkan game ini dengan harapan yang masih sangat besar. Ternyata aku salah. Apa yang menjadi harapanku tak pernah terwujud. Yang ada malah kekalahan itu terus datang kepadaku. Disitulah aku mulai sadar betapa berbahayanya permainan ini. Di saat aku sudah kehilangan semuanya dan terbeban dengan tanggungan yang ada, aku benar-benar terpuruk dibuatnya. Aku sudah tidak bisa bangkit lagi dengan keadaan yang ada. Aku menyesal, namun itu semua tiada guna. Semua terjadi karena kebodohanku. Kebodohan yang tidak bisa aku antisipasi di awal. Hal yang sebenarnya tidak pernah aku temui, malah menghancurkan hidupku dalam sekejap saja. Hal yang seharusnya tidak aku sentuh, malah mengambil semua yang aku punya. Sekarang aku hanya bisa berpikir, bagaimana aku bisa tenang untuk menyelesaikan hutang-hutangku. Bagaimana agar aku bisa tenang dalam melanjutkan hidupku. Berat, namun semua itu sudah terjadi, dan aku harus bangkit dari permasalahan yang sudah terjadi. Memories, itu tadi sebuah kisah atau cerita yang dibagikan oleh Johnny, yang menceritakan tentang kehancuran hidupnya saat ini, di mana perkenalannya dengan sebuah permainan yang dinamakan dengan judi online. Semua orang pasti tergiur dengan kemenangan dari game ini. Tapi ingat, tidak ada yang mudah untuk menghasilkan uang tanpa adanya tetes keringat di dalam diri kalian sendiri. Judi online ini memang sungguh sangat meresahkan ya Memories, di mana kamu bisa kehilangan semuanya, mulai dari uang, pekerjaan, keluarga, harga diri, bahkan kalian bisa kehilangan diri kalian sendiri. Untuk itu Memories, buat kalian yang belum mengenal permainan ini, jangan sekali-kali kalian mencoba permainan ini. Karena kalau kalian mencobanya untuk memainkan sekali saja, kalian pasti akan ketagihan dan tidak bisa lepas dari pengaruhnya. Hingga tanpa kalian sadari, semuanya telah hilang begitu saja. Dan buat Johnny ataupun kalian yang sudah masuk dalam lingkaran tersebut, semoga kalian lekas tersadar dan keluar dari circle tersebut. Semoga dengan berhentinya kalian dalam permainan ini bisa mengembalikan diri kalian menjadi lebih baik, sehingga perlahan-lahan kalian bisa memulihkan keuangan kalian. Oke Memories, cukup sekian kisah yang bisa Arya bagikan pada malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Ingat, kenangan adalah sekumpulan ingatan yang mencakup banyak aspek emosional, psikologis, dan bahkan fisik. Arti sebuah kenangan seringkali terletak dalam bagaimana pengalaman itu membentuk identitas seseorang, mempengaruhi emosi, sikap, serta memainkan peran dalam cara mereka melihat diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Nah Memories, kalau kalian memiliki kisah yang mau diceritakan kembali, silahkan kirim ke email kami di radiokenangan201.2fm@gmail.com. Tenang, pasti akan kita bacakan, karena kisahmu
bisa jadi adalah pengalaman yang berharga dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih atas waktunya. Semoga bulan Ramadan tahun ini bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang menyinggung perasaan kalian. Saya Arya Prasa. Sampai berjumpa kembali dengan kisah-kisah yang lainnya. Tentunya di Radio Kenangan Cuan.2 FM. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.